Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus mempercayakan pelayanan firman Tuhan pada hari ini, ibadah pertama, juga sebentar ibadah kedua. Terima kasih buat Bapak Gembala, Bapak James Ketiandago, juga Ibu Gembala, terima kasih banyak. Juga pelayan-pelayan, terima kasih sudah beberapa hari ada di Lirung, di Talaut. Dan sampai hari ini saya dilayani dengan luar biasa. Dilayani dengan sukacita, ini sebuah anugerah Tuhan. Dan sebenarnya hari Kamis semua sama-sama dengan Pastor Jerry. Cuma karena saya diminta untuk worship leader lagi di ulang tahun Talaut hari Rabu sama hari Kamis. Jadi saya diminta untuk bawel di ulang tahun Kabupaten Talaut. Jadi saya tetap masih ada di Lirung, puji Tuhan. Saya ini bolak-balik latihan di BO, persiapan untuk KKR 2 malam. Puji Tuhan, mari kita buka firman Tuhan dalam Dua Timotius pasalnya yang pertama. Dua Timotius pasalnya yang pertama. Ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Mari kita bangkit berdiri semuanya. 2 Timotius pasalnya yang pertama ayat yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Saya baca ayat ini, Bapak Ibu perhatikan di bacaan yang ada di tangan Bapak Ibu, baik Alkitab atau apa ini? Ya, yang kita bisa lihat di depan di LCD. Saya baca, perhatikan di bacaan kita yang ada di depan mata kita. 2 Timotius pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat yang kelima. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Jadi perhatikan ayat 5 ini yang kita akan fokus untuk kita belajar sebentar. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya kasih tema khotbah pada pagi hari ini di ibadah yang pertama itu warisan rohani. Ya, warisan rohani. Sebelum kita akan belajar, kita ini sudah berada di penghujung ya, di penghujung akhir zaman. Jadi Tuhan tak lama lagi akan datang. Haleluya. Jadi mari kita persiapkan rohani kita. Nah apa ya, mempersiapkan hal jasmani, diri ini kita berusaha untuk kasih bagus, ya kan? Kita make up, kita buatlah penampilan kita semenarik mungkin, enggak apa-apa. Yang penting doi ada. Kalau kurang boba utang, bikin bagus, semua gaga-gaga ke orang dia cerita di belakang. Apa adanya, haleluya. Bikin bagus tuh rohani. Itu jauh lebih penting ya.
Saya sedikit menyinggung soal ibadah. Daud sangat diberkati karena dia seorang yang sangat menghormati Tuhan. Dia bukan cuma di kehidupan sehari-hari dia, tapi juga di dalam keluarga dia, di dalam kehidupan dia, apalagi di ibadah, dia sangat hormat sama Tuhan. Haleluya. Sebab ada informasi-informasi dari kitab Mazmur bagaimana Daud itu sangat menghormati Tuhan. Dia sangat menghargai Tuhan. Jadi ketika Tuhan bicara kepada orang Israel, ketika Tuhan bicara kepada bangsa-bangsa lain, selalu dia angkat sosok seorang Raja Daud. Sampai di Injil Matius, Yesus dibilang anak siapa? Anak Daud. Secara lahiriah, secara darah, jauh antara Daud dan Yesus. Tapi di situ dibilang anak Daud. Baru kan di akhir baru ada Yusuf dan Maria. Bapak Ibu yang diberkati, tema kita warisan rohani. Bicara warisan itu adalah sesuatu yang diwariskan, ya, sesuatu yang diwariskan. Apakah itu harta, nama baik, apakah itu pendidikan, itu diwariskan. Jadi sesuatu yang diwariskan. Pusaka. Nah, orang yang diwariskan ini mewarisi DNA manusia, gen manusia itu tidak dapat dipisahkan dari saya dan orang tua saya. Jadi saya mewarisi gen dari orang tua saya. Itu dalam struktur bagaimana manusia itu dia dari turunan ke turunan. Kalau bicara warisan, ada yang sudah kaya dari lahir, orang tuanya kaya. Warisan ini kan warisan, diwariskan. Apakah itu harta, nama baik, apakah itu pusaka dalam bentuk, dulu kan kalau orang tua dulu, ada yang mungkin keris, ada mungkin peda, atau barang-barang tertentu lah yang dianggap itu punya kekuatan, itu diwariskan. Pusaka, tanah lah, ini tidak boleh dijual ya. Jadi opak bapesan pada DP, anak-anak yang jual, nanti aku bukan opak punya. Jadi ada hal-hal yang perlu kita ketahui bahwa ternyata kita ini mewarisi gen. Gen dari orang tua kita, dari orang-orang yang sebelumnya dari kita. Puji Tuhan, mari kita akan lihat profil Timotius. Ya, profil Timotius. Timotius, arti namanya begini, Timoteos. Timoteos, artinya menghormati Allah, ya, menghormati Allah, memuliakan Allah. Itu arti nama seorang yang bernama Timoteos. Dia lahir dari dua suku bangsa. Dari papanya seorang Yunani, mamanya seorang Yahudi. Jadi dia mewarisi. Dalam hal kebutuhan lahiriah, papanya orang tua, papa mamanya dari Timotius itu orang yang berlebih secara finansial. Jadi lumayan. Tetapi ada sesuatu yang istimewa yang Rasul Paulus lihat dalam kehidupan Timotius. Dia umurnya masih sangat muda, dari remaja mau ke pemuda. Dari remaja mau ke pemuda. Jadi secara umur dia masih sangat, boleh dikata masih sangat muda. Muda sekali ketika dia ambil kesimpulan, keputusan hidup
untuk menemani Rasul Paulus dalam pelayanan. Hampir 16 tahun Timotius menemani Rasul Paulus. Jadi hampir 16 tahun. Bayangkan dia ambil keputusan ikut Rasul Paulus pelayanan. Ini ada informasinya di pasal 3, 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-10. Ini Paulus, kesaksiannya Rasul Paulus. Ini bisa dikasih. 2 Timotius pasal yang ketiga. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku terus. Engkau telah ikut menderita. Kau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Jadi Timotius turut serta dalam penderitaan aniaya yang Rasul Paulus alami. Dia ikut menderita. Ada beberapa tugas yang Timotius kasih sama Rasul Paulus. Yang pertama, Timotius harus menghadapi pengajaran sesat. Apa itu? Sunat. Jadi orang-orang Yahudi di perantauan ingin mengembalikan ajaran sunat yang dianut mulai dari Abraham. Paulus bilang begini, adalah lebih baik sunat apa? Hati. Lahiriah dikerjakan tetapi tidak membawa sebuah dampak perubahan. Jadi bagi Paulus lebih baik sunat hati daripada sunat lahiriah. Ini yang dipaksa oleh para orang-orang Yahudi di perantauan yang ada di sekitaran pelayanan Timotius. Paulus bilang, kamu harus hadapi. Karena ini dipaksa oleh mereka, dipaksa supaya itu dibuat lagi, dilakukan lagi. Paulus bilang, tidak usah. Tidak usah. Jadi pengajaran Yudaisme itu mau diterapkan lagi dalam pelayanan Timotius. Paulus bilang, kamu harus hadapi itu. Itu kan di dalam kitab Amsal ayat 4 kalau tidak salah. Ayat 23. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Sebab dari situ, jadi yang sudah tolong jaga apa? Hati. Tapi jangan terjebak, yang penting hati, yang penting hati. Kita pemulu kasar. Kita pemulu ini aja memakai. Ngar tapi hati baik. Siapa bilang? Towo tuh dia. Kalau bahasa di Talaut apa kalau towo? Hah? Hapusu. Hapusu. Kalau hati baik, pasti mulu perbuatan baik. Katakan amin. Nah ada cerita tuh dia. Kan begitu tuh. Kita mulu kok kasar. Kita perbuatan kasar. Tapi hati, baik sekali. Hehehe. Cuma ada itu di kamus Pantowo. Kali kamus bahasa Indonesia itu tidak ada, apalagi kamus Alkitab. Haleluya. Bilang mulu begitu kong hati baik, pandusta. Kedua, Rasul Paulus memberi tugas Timotius yang muda ini untuk memilih pelayan-pelayan Tuhan. Haleluya. Karena Paulus tahu menghadapi ini, maaf, sota tua-tua, tuh orang Kristen bertahun-tahun. Itu Paulus soroti begini, dari sudut pandang kekristenan,
dari jangka waktu kekristenan seharusnya sudah menjadi guru. Mal kenapa kelakuan anak-anak? Apalagi kalau menghadapi dengan tuh orang yang pengser-pengser, kong susah mau ator. Dong jali itu muda-muda kan dia bilang begini, ngana tuh dia baru anak kalamaring. Karena belum makan asam garam, makan tuh garam, tuang. So asam beli kong garam. Bagaimana itu Kang? Nano-nano. Kong, begitu kan tuh orang tua dulu tuh pakai dasi besar-besar. Ya lihat tuh muda-muda perang enteng. Anak bro anak kalamaring anak. Orang tuh dia ya so 70 tahun. Kalau so 70 tahun pastilah tahu toh. Dia pelayan, gembala masih muda. Dia atur tuh gembala. Kalau dia tahu firman, dia harus tunduk Pak Gembala. Haleluya. Mau perintah-perintah Pak Gembala. Ada otoritas yang Tuhan kasih. Haleluya. Yang lihat Pak Gembala kakak cili begini, yuk Om James. Mau bawa diam kong. Ini kurang mau perintah-perintah, atur-atur. Hati-hati, haleluya. Ada kalau soba apa lekong, maaf. Yang banyak-banyak doi. Kasih perempuan banyak, suka berkorban, komo sel-sel atur tuh pelayanan. Kasih Pak Gembala, haleluya. Lang nih suaran. Kita belajar di Proskuneo pentingnya kekuasaan. Itu ada seorang Raja Daud, bayangkan Raja Daud. Kalau mau pikir-pikir, secara de facto kan de facto dan de jure. Secara de facto harusnya Raja Saul sudah bukan raja lagi. Iya toh? Dia pergi Samuel, pergi lantik, pergi doakan salah satu dari anak Isai untuk menggantikan Raja Saul. Pergi Samuel, dia pergi. Waktu datang di istana, waktu datang di tampa yang memang sudah dituju. Isai, mana nganape anak-anak? Selewat siama, tinggi-tinggi besar. Karena orang itu hidup dalam lingkaran istana. Orang itu apa? Perang. Tinggi-tinggi besar, terlatih. Apalagi di lingkaran Raja Saul. Itu orang-orang terlatih. Lewat satu-satu. Samuel sempat tertipu. Ini yang dipilih Tuhan. Tuhan bilang, salah nganape mata tuh dia. Salah. Bukan dia. Secara, orang kan zaman sekarang cuma lihat tuh, mantap nih dia. Gagah nih dia. Pas dia. Mas tetap pasang di pelayanan, baking kacau. Orang cuma lihat tuh fisik, orang cuma lihat tuh ini. Pas dia. Dia pas. Justru dia tuh malah melawan gembala. Lewat. Samuel mengerti. Enggak ada nih dia. Enggak ada. Tuhan belum bilang. Sem yang bertanya, Samuel. Isai. Masih ada nganape anak? Ada. Siapa? Daud. Mana dia? Ada di padang belantara. Panggil pada dia. Waktu panggil datang. Yang bicara siapa? Yang bicara Tuhan. Samuel, ini dia. Ada urapi pada dia. Tapi bulu-bulunya berdiri. Dia datang. Tahu enggak? Daud pendek. Kita lebih tinggi.
Iya, kita lebih tinggi dari Daud. Yang lebih pada Daud apa? DP mata. Kong kemerah-merahan sama dengan kita. Merah karena jerawat. Kemerah-merahan. Cuma DP lebih DP mata. Odoh, dia di padang belantara, dia jaga itu kambing domba. Kakak-kakaknya hidup dalam istana. Dia pe hati dengan Tuhan luar biasa. Haleluya. Apa? Dia berjaga masih pagi dia semua nyanyi. Tuhan adalah gembalaku. Setengah lebih kitab Mazmur itu ditulis oleh Raja Daud. Haleluya. Ditulis oleh Raja Daud. Tahu bahasa Ibrani Mazmur? Mismor artinya apa? Pujilah Tuhan. Aduh, ini anak muda ini. Dia di padang belantara. Waktu dia jaga mungkin dia kecapean, mungkin dia istirahat. Tapi dia lebih banyak dia memuji Tuhan di padang belantara. Waktu dia datang, Tuhan bilang pas Samuel, urapi pada dia. Inilah orang yang kupilih. Kenapa seperti itu? Raja Daud punya hati menghormati Tuhan. Haleluya. Zaman sekarang pakai gagah-gagah datang ibadah, cuma bawa cerita. Ibadah. Biar akang ini marah pak kita. Kalau ibadah kok pak Tuhan. Haleluya. Cuma kok orang paling lama 2,5 jam. Ini bacerita di apa? Di perampatan, di pos kamling. Berjam-jam. Kalau masih tak pergi di sana. Kalau ibadah kusut dengan Tuhan. Haleluya. Kusut kasih. Itu kok kita kalau jaga WL kita jangan hindari ibu. Mari kita beri yang terbaik sama Tuhan. Dianggap orang kalau semua menyanyi di gereja itu seberi yang terbaik. Hidup nak betul, mari kita beri yang terbaik. Kita senangkan Tuhan. Di ibadah tuh dia kita beri yang berkenan sama Tuhan. Haleluya. Supaya kita mendidik jemaat. Kalau di ibadah kita kasih yang benar sama Tuhan. Amin. Malam-malam badisko tanah. Goyang pica-pica ngadapi body. Goyang sana diri. Bermesra-mesraan di dunia. Kong bilang aku mencintaimu Tuhan. Alah pantowo. Kong Well bilang mari kita kasih yang terbaik. Kita senangkan Tuhan. Apa Tuhan bilang? Bangsaku ini memuliakan aku dengan apa? Bibir. Tapi hati jauh dari Tuhan. Orang semua mesti tahu aturlah tompe hidup nih dia. Orang ini kan ada di dunia tapi orang bukan milik dunia. Haleluya. Tuhan marah sekali loh. Jangan kau serupa dengan dunia ini. Bayangkan. Jangan kau serupa dulu. Boleh kuat. Boleh. Iya boleh lama-lama. Sudah tak hilang tuh dia. Boleh napa-apa kuat. Tuh napa-apa tuh dia. Timotius sangat menghormati Tuhan. Itu arti namanya. Jadi tugasnya pilih. Mana yang muda Timotius pilih. Itu pelayan-pelayan. Masih muda. Tugas yang ketiga. Timotius harus mengawasi ibadah. Haleluya. Jemaat, mari orang saling awasi ibadah. Amin. Di Pak Pendeta almarhum Awondatu. Pernah datang Talaut ya? Om Awondatu pernah ya? Belum pernah? Oh. Dia, DP gereja, anak sekolah minggu, duduk di muka semua. Kumba diam. Buka Alkitab. Belum buka.
Saya pegang Alkitab. Di hamba Tuhan yang Om Yoyo sayang sekali di Surabaya. Itu sering ketemu dengan saya. Ibadahnya, kusut banget. Jam 9 teng, tutup pagar. Biar MP, MD, kalau mau khotbah, kalau jam 9, dadah. Pernah, Brur, sorry Om, jam 9, pintu kasih karunia Tuhan sota tutup. Nggak khotbah, cuma terlambat 5 detik, 10 detik, tutup. Tapi DP jemaat, nggak pernah tak kurang. Kalau keluar mungkin, tapi lebih banyak tak tambah. Ini DP gereja tak pergi, kita baru saja untuk minggu lalu. Tapi dia semua backing 20 kali 40 meter. Dia pipeline bilang begini, gembala kasih terus juga 70. Loh, kacil itu. Kung tak lihat tuh DP tanpa itu parkir besar. Tapi Tuhan pasti bela kok. Haleluya. Kan di mana ada kebenaran, di situ akan muncul damai sejahtera. Haleluya. Kalau orang kasih ajar benar, kok ada kekacauan, memang mau diajar benar. Memang mau diajar benar. Awasi ibadah. Nah, Timotius dikasih tugas, awasi ibadah. Bapak Ibu, orang saling mengawasi. Amin. Kasih baku ingat. Haleluya. Hormat Pak Tuhan. Aduh. Banyak kesaksian orang kalau hormat Pak Tuhan. Dia hormat di ibadah. Dia pasti hormat di luar gereja. Haleluya. Dia tahu juga menghormati senior. Tahu hormat yang tua. Tahu hormat siapa ada di depannya. Jangan pandang-pandang enteng orang. Haleluya. Jangan jemaat. Jangan pandang-pandang enteng orang. Mungkin orang sehat-sehat. Lihat orang sakit mungkin orang pandang enteng. Mungkin orang lagi ada di atas. Banyak doi. Lihat orang di bawah. Orang siapa kok dia. Hati-hati. Dunia itu berputar. Amin. Bukan dia cuma stop di situ. Berputar. 5 tahun depan mungkin belum. Tapi 7-8 tahun dia jadi orang luar biasa. Haleluya. Jangan pandang enteng orang. Haleluya. Kita akan lihat poin-poin yang akan kita belajar. Ayat 3 sampai 4 ayat 5. Ya. Ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau. Paulus mulai dengan begini. Aku mengucap syukur kepada Allah. Jadi Paulus mengucap syukur. Ini dalam ayat-ayat ini perasaan rohani Rasul Paulus. Jadi perasaan rohani Rasul Paulus dia tumpahkan dalam surat yang Roh Kudus menyatakan kepada Paulus untuk menguatkan Timotius, untuk mencerahkan Timotius. Aku mengucap syukur kepada Allah. Bapak Ibu masih enggak mengucap syukur? Haleluya. Oh ada Pak Pendeta. 5 kali dalam 1 hari. Doa bangun tidur. Makan pagi smokol. Makan siang berdoa. Makan malam berdoa. Mau tidur berdoa. Martu doa. Terima kasih Tuhan. Saya sudah bangun. Sehat. Oh terima kasih. Amin. Begitu mau makan tuh. Oleh makanan sadap. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bukan terima kasih. Amin. Biar belum cuci tangan. Bagi. Rado. Karena so lapar. Karena di kita lengkali begitu. Maksudnya doa cepat-cepat. Tetap kita kalau mau makan cuci tangan. Betul. Cuci tangan terus kalau mau makan.
biar pakai leper. Masih enggak Jawa bersyukur? Oh masih 5 kali. Maksud Paulus begini. Dalam segala aktivitas hidup tetap mengucap syukur. Haleluya. Senang, susah. Jangan kuat toh. Kalau nanti senang, oh terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan so tolong. Di laut ombak besar. Oh domba tetap sampai ke laut. Puji Tuhan. Kita datang berdoa, oh Tuhan Yesus. Kita lebih suka naik pesawat. Iya, coba dengar-dengar. Kalau cilaka. Kalau bus, kita ada yang Pak Gomba baca itu tuh bus. Saya bilang kita Sony mau jangan naik bus, kalau di Surabaya di Solo. Itu bus Mila, Sugeng apa itu? Sugeng Selamat. Dompet lagi dapat takwe. Itu banyak-banyak cilaka. Kalau pesawat tinggal tidur sampai. Mal kalau bago yang gugup jogote. Aku mengucap syukur. Waktu lalu petop-top Batu Akik. Itu 2000 berapa tuh? 2020. Itu selama kok tuh dia. Selama sekali 2014, 15 Batu Akik. Kita pelayanan di mana? Di Kalimantan, Papua, di itu tadi mau Jame. Sampai kita pelayanan di Ternate, di Jailolo, KKR tuh dia di Om Franky Rewa, di lapangan Jailolo 4 malam. Ada tuh jemaat, DP isi satu family kita, rumah gitu. Memang orang Tondano, orang Minasa. DP suami, anggota dewan. Mau kasih kang Batu Akik, batu bacan. Saya bilang, tani mau, siapa? Udah bawa opo-opo tuh dia. Kan identik bagi itu tuh pakai batu besar tuh. Bawa opo-opo tuh dia. Tani mau. Semua pergi di bandara, semua pulang masuk di bandara, semua masuk di ruang mau cekin apa sama, batu bacan, oleh batu bacan. Ada yang jual murah, ada yang mahal. Tamang-tamang pemain itu, jangan, opo-opo itu dia, opo-opo. Tanya saya dengar, opo-opo itu dia, opo-opo itu dia. Satu kali kita melayani di Kota Mobagu. Kalau melayani anak gembala, kasih batu kepada kita. Karena itu lagi top-top, pameran batu akik Kota Mobagu, Manado, lagi top. Dia kasih itu 5 sepotong-potong dan 1 cincin. Kak, bawa jenis dia. Ren, kita kok nih mau batu. Sudah jangan usah, bawa juga. Lagi top sekarang. Karena dia paksa-paksa kita bawa. Oh iya, taruh di tas. Itu cincin, batu obi, itu dia kasih taruh di sana. Kita cepat-cepat, sore, malam harus sampai di Manado, karena kita mulai ini anak-anak muda di Manado. Sampai, tuh baganti, bersih-bersih, sudah ibadah. Waktu kita mau kasih kolektor, kita kok ada seisi itu batu akik itu. Kenapa ini? Ada batu akik. Mata so kasih kolektor dulu, bukan batu akik yang kita ada kasih. Peklar bakase kita lihat begini, ada kutek cincin. Kita coba, kita taruh di jari. Kita lihat, mantap, gagah sekali. Tapi tangannya itu putih tuh. Mantap. Batu obi gitu. Cincin perak-perak begitu. Gagah kutek. Peklar ibadah kita pilih mantos pameran batu. Kita mulai beli batu. Sampai tamang-tamang di KD remaja bilang ini, rakus batu dia sekarang. Kita ingat, oh Tuhan, opo-opo. Kita aja pakai, tapi hatinya tertuduh, opo-opo. Kita beli batu bacan. Ada yang sobat tembus, ada yang belum. Bilang kan mesti tono di air terus. Kita sampai rumah kita tono. Satu kali waktu kita bangun, kita langsung kita center.
Tiba-tiba ulama itu bilang ini, ngana belum berdoa ngana solia batu. Tak langsung darah Tuhan. Kadang-kala orang pe hobi baru, dengan kesukaan baru, mengalihkan tompe hati pak Tuhan. Haleluya. Hati-hati. Ya. Ada yang mulai hobi. Hobi pancing. Iya toh, hobi naik kalapa. Wah. Ada kan jadi hobi toh. Tetap ingat Tuhan. Haleluya. Ya kalau ada pindah naik kalapa terus. Tiba-tiba ada ular. Tuhan tolong. Jangan sampai itu hobi baru. Itu kebiasaan-kebiasaan baru. Mengalihkan orang pe hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Tetap melekat pada Tuhan. Haleluya. Kalau mulai maju tuh usaha, mulai maju banyak orang-orang babli, tetap jangan sampai orang perhatian pada Tuhan itu mulai pudar. Haleluya. So banyak pelanggan. Orang kaki hari Minggu bajual. Kau nak masuk gereja. Lama-lama Tuhan bagi orang, ngana tak sok kaset ngana mulai ndak setia pak kita. Tetap setia. Haleluya. Tetap ingat, jangan sampai teralihkan. Mengucap syukur kepada Allah. Bangun pagi jemaat, haleluya, haleluya. Mau bangun pagi, so angkat tangan di hadapan Tuhan, haleluya. Komputer kok lagu rohani, putar kamar lagu-lagu tuh lagu-lagu ndak membangun iman. Komputer tuh lagu-lagu cinta le. Dapat ingat bukan anak sendiri atau istri sendiri. Dapat ingat orang lain. Darah Tuhan. Bangun pagi putar lagu rohani. Kau menyembah Tuhan. Haleluya. Orang yang suka berlutut di hadapan Tuhan. Dia akan kuat menghadapi apapun ketika dia sudah berserah di hadapan Tuhan. Amin. Orang yang banyak angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan pasti turun tangan. Haleluya. Banyak. Bersyukur bangun pagi langsung. Tapi itu langsung Tuhan terima kasih. Langsung putar lagu-lagu rohani. Lihat dulu Alkitab. Lihat dulu hal-hal yang rohani. Jangan buka kamari. TikTok. Ampun. Bangun kamari langsung bahas status. Praise God. Mana tahu ada bahas status di WA, di Facebook. Baca Alkitab dulu. Haleluya. Utamakan Tuhan. Makanya yang terutama di dalam hidup itu pagi. Ngana masih pagi, ngana sodeng tu dia. Kau ngana bilang yang terutama. Pantowo ngana. Masih pagi itu orang sodeng Tuhan. Haleluya. Mulailah dengan Tuhan. Tuhan pasti tolong. Amin. Yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Orang mesti murni, orang hati. Amin. Murni itu pure. Pure itu tidak bercampur. Amin. Pure itu dia murni. Dia murni. Murni itu betul-betul. Haleluya. Nggak ada campuran. Dia tidak neo. Dia tidak dicampur oleh apapun. Tapi dia itu betul-betul. Dia murni. Seperti kita dengar-dengar kan sekarang lagi susah. Minyak baru apa semua kan ada minyak kelapa murni. Ada atau dia? Dengar-dengar. Itu murni belum campur apa-apa. Begitupun orang pehidup. Apalagi pelayanan. Haleluya. Jangan kuat orang itu ada udang di balik batu. Ya, ada udang di balik bakwan. Tahu bakwan? Makanan orang Jawa itu. Bakwan. Jadi orang PHT ini murni. Paulus bilang yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Ini nurani ini dia harus hidup. Haleluya. Tahu kalau nurani yang hidup. Orang bikin salah. Orang bikin dosa. Orang tidak beretika. Orang nak sopan. Nurani ini main. Ini boleh begitu. Ini boleh itu. Mesti sopan. Itu nurani itu hidup. Kalau dia mati. Biar sebikin dosa. Biar sebikin itu tidak beretika.
Biar sebar ribut di jalan, mar dia GPDI, dia nak pakai, siapa? Mau nih pegot. Semasa di got. Nurani mati. Kalau nurani hidup, dia bikin salah kecil. Dia bagi, aduh, sonak jadi berkat kita. Haleluya. Apalagi di pelayanan. Amin. Seperti yang dilakukan oleh nenek moyang. Dia mereview. Dia coba boleh dia kasih tahu kepada Timotius. Itu dia seperti yang dilakukan oleh nenek moyang. Artinya apa yang dia baca, apa yang dia tahu tentang nenek moyang orang Israel, nenek moyang orang-orang percaya, itu yang Paulus coba angkat. Dia angkat cuma kasih nilai-nilainya yang dia ingin bagikan. Hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan, itu yang Paulus coba angkat lagi, dia kasih tahu kepada Timotius. Seperti yang dilakukan oleh nenek moyangku. Jadi ada beberapa contoh pelayanan yang berhati nurani, yang murni, itu yang Rasul Paulus angkat. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku. Bapak Ibu masih ingat gak keluarga? Biar jo kuah akang dorang. Biar jo. Keselamatan kan tanggung masing-masing. Betul. Iya toh. Keselamatan itu masing-masing. Tetapi orang punya tugas untuk saling mengingatkan. Haleluya. Apa? Di doa. Haleluya. Jangan sampai itu roh Kain itu datang pada orang. Tidak peduli. Apa Kain bilang? Emang saya penjaga adikku. Itu tidak peduli loh tuh dia. Nggak care. Walaupun orang pe adik, mungkin kakak, keluarga, anak saudara, orang pe om, sampai hari ini mungkin masih belum sama-sama dengan orang. Masih belum hidup betul, masih mabuk, masih tetap berdoakan. Haleluya. Haleluya. Kalau baku dapat, kasih ingat. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jabat traktir orang lain bukan saudara, lebih dari saudara, itu ada yang salah loh, tompe hati. Yang orang mengutamakan siapa? Keluarga. Haleluya. Kita biar tapi anak saudara masih barokok, masih narkoba. Kita ini kan anak narkoba. Masih narkoba, tetap kita sayang. Pernah kita ponakan, dia nakal. Karena broken home. Karena papa, adik saya dan suami ini cerai. Dia broken anak ini. Jadi nakal, lebih nakal dari saya. Satu ketika dia tinggal dengan kami. Aduh, tidak bisa perintah. Kita keras pada dia. Kita hantam keras. Tiba-tiba Tuhan bicara. Yang keras begitu. Akhirnya lama-lama kita mulai kasih baju, di ibadah, apa baju, kasih sepatu, apa doi kolektor, marpi gereja. Mungkin pertama dia ditolak, tapi lama-lama dia datang. Haleluya. Doakan dan kasih lihat. Jangan sampai begini. Mahatma Gandhi, seorang filsuf, salah satu tokoh filsuf orang India, Mahatma Gandhi. Dia sangat terkesan dengan khotbah Tuhan Yesus di bukit. Berbahagialah itu kan. Berbahagialah. Itu filsuf. Mahatma Gandhi sangat berkesan dengan khotbah Tuhan Yesus di bukit. Tapi dia bilang begini. Tetapi saya susah menjadi orang Kristen. Kenapa orang Kristen India tidak jadi berkat? Kan miris. Dia bilang, orang Kristen India tidak jadi berkat. Bapak Ibu, mari jadi berkat. Haleluya. Pertama sama siapa? Sama keluarga. Amin. Baru orang lain. Sehingga sekarang muncul begini. Tamang rasa saudara. Ada toh? Kakak adik, udah baku marah.
kakak adik baku binci. Kita na mulia liang yang pangana sampai mati darah Tuhan. Oh Yesus. Jangan begitu. So begitu no, kalau kakak adik itu biasa. Biasanya kalau kakak adik itu ya biasa aja baku marah toh. Marah namanya kakak adik tetap mau baku cari. Haleluya. Tetap mau baku cari itu dia. Kita ini dia tetap kita jadi berkat tapi adik-adik. Kalau minta tolong, kalau kita ada, tak kasih. Marlang kali aja ini. Mar kuat stop ya. Stop jangan malas-malas ya. Rajin kuat. Kali kita lihat orang tegas, kita lihat orang didikan, disiplin. Jadi kita cuma don't tahu tapi kelemahan. Kalau kita mau keluar, apalagi kalau sampai, don't tahu baru pulang dari pelayanan toh. Kalau mau pergi, kita kan orang begini. Apalagi kalau pulang, minta doi. Kan tadi ingat begini. Dia udah minta, kurang kaki kita so nak mau balik. Kurang balik, kong so mayat. Kok nak kasih? Iya serius aja, jangan pikir begitu. Karena kita ada pengalaman. Kita om minta kos pak kita. Kok kita nak kasih. Kita bilang, aduh besar semua kuat. Nanti Jo. Kok mati kasihan. Tapi Tuhan, tak nak kasih. Jadi udah tahu tapi kelemahan di situ. Berbuat baiklah. Haleluya. Terutama pada orang keluarga. Amin. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. 2 kali kata permohonan. Akar katanya apa? Mohon. Kalau mohon lagi apa? Lagi berdoa. Lagi bermohon. Ini. Dan aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku. Apa? Dalam doa Rasul Paulus. Haleluya. 2 kali dalam 1 hari. Paulus berdoakan Pak Timotius. Orang berapa kali? Atau Sony mau? Biar akang. Biar akang apa ngana? Bapak Ibu, mungkin orang tidak bisa kasih doi banyak pada orang. Orang mungkin tidak kasih harta pada orang. Tapi orang kasih doa pada orang. Haleluya. Di setiap orang berdoa, orang bawa orang nama-nama. Haleluya. Kalau perlu tulis. Mungkin saya lupa tuh saudara stop. Tulis. Mar jangan sampai lupa anak dan lupa istri. Oh Tuhan. Kalau dia berdoakan ke orang lain. Oh daratan. Hati-hati. Kalau dia berdoakan orang lain. Oh Tuhan. 0102. Oh Yesus. Oh Tuhan. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan. Timotius dia bukan baperan. Dia bukan tipe laki-laki baperan. Anak muda baperan. Timotius dia zaman nangis Paulus lihat di dalam doa. Dia berdoakan jiwa-jiwa dan pelayanan. Haleluya. Dia bukan tipe laki-laki baperan. Sekarang tuh sadiki bastatus. Marah sadiki bastatus di Facebook. Orang cerita dia bastatus di Facebook. Sudah Jokuan, usah lapor Pak Mark Zuckerberg yang punya FB. Ya tuang. Kalau ada apa-apa, duduk di kaki Tuhan. Amin. Lapor Pak Tuhan. Nanti Tuhan yang selesaikan. Bukan Facebook. Apalagi mau berdoa di Facebook. Darah Tuhan. Mak balik tulis. Sorry coy, kita bukan Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Tulis di Facebook. Aduh. Tuhan bilang apa? Masuk kamar, kong kunci. Kong apa? Berdoa. Di situ, jangan berdoa di Facebook. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali. Haleluya. Supaya apa? Penuhlah kesukaanku.
Anak-anak muda. Masih ada anak muda di sini tuh. Bikin senang tuh orang tua masih hidup. Haleluya. Satu kali waktu tapi anak saudara. Dia pe papa, kita pe om. Tapi papa pe kakak. Kok mati tapi om tuh dia. Lu kok dia menangis di muka peti. Oh Tuhan, udah kuat kita. Panggil, mari ngana, sini ngana, sini. Abah di dapur. Air mata buaya ngana. Amarakang. Ngana waktu papa hidup, ngana pamalawang. Ngana jual-jual sampai papa. Kurang ngajar ngana. Amarakang. Waktu hidup, udah dia Malawang. Malawang. Bodoh, udah. Setelah mati, udah air mata buaya keluar. Kita ini nakal. Kita pe mama, taja ludakang. Serius. Saya papa, baku angka peda. Ya tuh Santi. Serius. Apalagi kita semelep, bodoh Siapa mau kita nih mau. Kita narkoba hampir 7 tahun. Mulai dari pil koplo, artan, diazepin, megadon. Sampai tuh cimeng. Hah? Itu bahasa tuh cimeng itu kok bahasa itu? Ganja. Bukan nama orang sini, oh Tuhan kita nih tahu. Oh minta maaf kita. Itu nama lain dari ganja. Jadi ganja, putau, penarasa, sabu-sabu, valium cair. Kita ini pernah aku suntik dari kecil tuh. Saya ingat waktu kecil mau sakit mau suntik, tak lari. Karena pernah aku suntik, pernah aku jarum. Itu tapi badan ini bersih, nggak ada tato. Karena pernah aku. Dong so jabat tato tapi tamang jabat tato. Udah ngoni jo tani mau. Deng tapi tamang so jabat. Aduh sudah jo kita yang aja taruh di rokok, taruh di itu ya. Ya isap, DP bobo tuh dia. Kita bilang kita itu jo. Tani mau suntik, karena pernah aku suntik. Kita pe badan tuh dia kurang sama dengan kurus krempeng. Tapi puji Tuhan, kita hampir 7 tahun tuh dia. Kita nak lewati yang namanya rehabilitasi. Kita pe tamang-tamang, waktu kita melayani di Semarang, kita praktek di Semarang setelah kelas 2 dari sekolah kita BJ Batu Malang. Kita praktek di Semarang. Kita banyak diundang melayani di universitas-universitas, kesaksian, menyanyi, ubah WL, khotbah. Tadi panggil tuh ada beberapa anak-anak rumah damai di Ungaran, di Semarang. Kalau mungkin ada yang pernah ke Semarang Salatiga itu kan Ungaran itu. Itu di situ ada pusat rehabilitasi. Itu anak-anak muda, dompet mata 55 watt semua. Cina, narkoba semua. Saya panggil, ini tompi bersaksi. Dorang kesaksian. Dorang kalau dorang lagi sakau, itu jasa tono di kamar mandi. Jasa rendam. Karena mau hilang dorang pe. Karena kita jalan itu dia. Kita kalau lagi sakau kita perlu barang. Kalau nyanda, maronta kita. Itu kalau ketergantungan. Jadi hati-hati anak muda. Jangan coba-coba. Kita waktu SMA kita coba artan. Itu obat Muhammad Ali. Muhammad Ali kan dia pesaraf Solomah. Dia bilang kok kurang obat gini. Apa itu sakit itu dia. Jadi kalau bagi itu obat dia jadi sadar jadi itu. Kalau orang normal makan tuh dia jadi lemah, kok jadi sama dengan lambat dia cara berpikir.
Itu, tuh artan tuh dia. Kita pertama ring tuh barang tuh dia. Dong kasih di sekolah. Aduh, kok kita kena, waduh, bacari. 2 kali overdosis kita. Ring tuh barang-barang tuh dia. Jadi kita anak-anak muda, kalau orang mau kasih, lia-lia. Jangan, haleluya. Kita tidak jadi berkat. Kita ini anak sekolah minggu dulu, rajin sekali. Anak sekolah minggu. Waktu almarhum Om Awi dengan tante masih di Tondano. Kita itu orang ini anak sekolah minggu. Kita satu sekolah minggu dengan Grace Awi. Wah, rajin sekali. Kalau mau ulangan dia berapa juara. EP, SMP, SMA hilang. Karena rata-rata anak nakal di Tondano, jemaat GPDI, oh Tuhan. Iyo, tapi tamang-tamang sama, aduh, preman-preman, banyak GPDI. Sekarang puji Tuhan banyak jadi pendeta, haleluya. Nah Paulus bilang begini, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Jemaat, anak-anak muda semuanya, kita jadi kesukaan, haleluya. Amin. Kita membahagiakan orang tua. Selama orang tua masih hidup, kasih bahagia tuh orang tua. Haleluya. Kita di mana-mana telepon, "Mak, Pak, ada bye-bye." Untuk masih Tuhan kasih kesempatan tapi Papa 2 kali kena stroke. Tate rapi dan pujian penyembahan. Bye. Jadi yang paling enteng tuh praise and worship. Haleluya. Tate sehat-sehat. Ya video sekarang kan so boleh kuliah muka toh. Dulu kan cuma telepon, sekarang mau kuliah muka. Oh coba aku dapat. Halo bos, apa kabar bos? Wah, aja bikin senang orang tua. Haleluya. Coba ke baku sedu. Tanya adik-adik bagaimana, aman-aman, kata berangkat. Selama masih hidup, kasih senang tuh orang tua. Haleluya. Jadi berkat. Aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Jadi kesukaan. Oh, jemaat pimana. Aduh, tuh ibu itu kan lama dah pigi, suka kangen begitu kan. Oh, suka mulia. Jangan sampai orang jemaat, orang pasiar 2 minggu. Tiba-tiba nih, nada pali ya iyo, lebih bagus nak bale-bale, udara Tuhan. Oh Yesus. Jadi peacemaker, haleluya. Amin. Jadi pembawa damai di jemaat, haleluya. Kalau mau bikin dosa, jangan ajak-ajak jemaat lain bikin dosa. Kalau mau berdosa sendiri Jokwa. Iyo toh jangan ajak-ajak orang lain. Jadi jemaat yang peacemaker, amin. Jangan yang troublemaker, haleluya. Jujur kita nih mau, kalau kita datang ulang nanti, ya Tom James kalau apa undang itu masih jauh dong, puji Tuhan. Wah, Bro John sana gitu kan. Jangan dari jauh, oh Tuhan sudah datang kita. Oh Yesus. Tebak berapa bagaimana? Halo Bro. Sehat-sehat, Bro. Mantap, Bro. Mari bilang coba cerita. Dia kok begini-begini. Begini-begini. Tebak berapa? Halo. Munafik. Iya toh. Atau pepigi, bro dia kok dulu, aduh, ampun. Kalau dulu, nggak apa-apa. Dia tuh kemarin, aduh, baroko, maboho, kok melayani udara Tuhan. Jangan, haleluya. Jadi kesukaan, amin. Orang jadi jemaat kesukaannya Tuhan, haleluya. Kesukaan gembala dan ibu gembala, amin. Kasih senang Pak Ibu Gembala, iya toh. Mau maju pelayanan juga orang sama-sama, amin. Muka-muka tak curiga nih. Kasih senang satu dengan yang lain, amin. Orang jadi berkat, haleluya. Terakhir, kasus terakhir kok ini sudah ini dia. Ternyata itu hitung semua 1 jam kita. Atau biasa 3 jam kita. Kalau terpaksa. Kemarin itu dia berapa jam? Para parasa, kita biasanya begitu. Kalau di ibadah jangan koman. Musik goyang-goyang tuh kursi. Prak. Boleh, Jo.
Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Apa tuh iman tulus ikhlas? Iman yang tidak munafik. Kalau DP bahasa asli. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam siapa? Nenek Mulois. Turun ke mamamu Eunika. Dan aku yakin, Paulus bilang apa? Itu ada di dalam dirimu. Jemaat, orang mau kasih tinggal apa sampai generasi berikutnya? Doi banyak, nyanda apa-apa. Harta banyak, nyanda apa-apa. Tanah, enggak apa-apa. Kasih tinggal Jo. Marjau lebih penting, kasih tinggal iman pada orang. Haleluya. Kita panggil tapi mama, beberapa tahun lalu. Mak, kita mau cerita. Apa? Kita bersyukur sekali, Mak. Oma, nyanda kasih tinggal kita harta. Kasih tinggal tanah. Kasih tinggal rumah. Walaupun ada, tapi DP kakak-kakak adik, ame semua. Saya bilang, kenapa apa Mak? Biar, Oma kasih tinggal tuh dia. Tapi kita bersyukur Mak, Oma kasih tinggal kita 2 kapleng. Apa? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Haleluya. Amin. Wih, ini kapleng bawa sampai sorga. Haleluya. Kenapa ibu? Nggak ada kapleng. Kenapa? 2. Tak kasih. Apa itu? Iman. Kita pe oma itu dia. Dia pengster dia. Kita pe papa, pe orang tua. Sampai bikin RW mesti pakai darah. Orang GPD kan, kali itu jangan. Karena tahu dalam darah itu ada nyawa. Keras sekali. Marta pe mama, pe orang tua. GPD. Pengster. Haleluya. Tapi oma mati gara-gara kanker darah. Leukemia. Bawa ke rumah sakit. Cuci darah, balik pulang. Lama-lama tinggal. 1 minggu 2 kali, 3 kali. Aduh, 1 bulan so berapa kali. So, cukup lama di rumah sakit. Akhirnya dokter bilang, pulang Jo. Karena sobrat. Dan kita tahu ini, penyakit ini kita sempat googling di internet, kita lihat dia reaksi, dia cara kerja di penyakit, bikin lemah orang. Bikin lemah. Karena saling yang kuliah dokter atau apa ini, bikin lemah dia. Karena kita pernah berdoakan salah satu pemudi, dia masuk ke rumah sakit, temannya telepon saya, Kak, boleh datang berdoakan kita petamang yang sakit, lagi cuci darah. Dia leukemia. Oh ya kita pergi. Tapi sampai di rumah sakit, malah yang kita lihat, pucat. Kon dingin-dingin tuh tangan. Kita dapat ingat, sama tapi oma. Nah, tapi oma ini meninggal karena leukemia. Pulang ke rumah, tinggal bersama dengan papa sama mama saya. Satu ketika, oma saya ini, biasa kan karena omanya ada, kita anak bersaudara juga paling ada. Jadi cucunya dia itu datang, namanya Grendi. Waktu oma saya lagi ada di tangga, kita lihat, oma siapa di situ? Tapi oma lagi lemah. Dia bilang begini, John, panggil Pak Grendi. Saya cuci akang, oma mau bawa dia di ibadah. Bayangkan dia so lemah begitu, dia sakit begitu. Dia masih mau bawa dia cucu di ibadah. Dia bawa di ibadah, saudara. Ini yang jadi kenang-kenangan buat kita sampai hari ini. Kita suka mau bilang Pak Oma, mau kasih lihat Oma, kenapa kita so jadi pendeta? Karena apa? Tiap pagi kita pe Oma jam 4:30, jam 5. Kita kalau bangun mau pi toilet, kita lihat tapi Oma so berlutut. Karena kebanyakan Oma tidur dengan orang. Dia so bangun jam-jam begitu. Dia so berdoa akan siapa? Dia pe anak-anak, dia pe kakak-kakak, adik-adik, dia pe cucu-cucu.
Kita ini jadi hamba Tuhan karena kita oma doa. Kita suka sekali mau lihat, tapi oma napa so jadi hamba Tuhan kita. Ini oma doa. Mar dia so di sorga. Kita bilang oma, kita mau kasih terus oma semangat sebagai seorang pendoa Pak Tuhan. Orang mungkin nak mau kasih apa-apa mungkin orang anak-anak. Apalagi orang generasi jemaat di tempat ini. Ini anak-anak sekolah minggu remaja pemuda butuh orang peteladan. Mari orang wariskan pada orang. Warisan rohani buat orang. Jangan wariskan bakal lain, baku benci, baku munafik. Jangan kasih tinggal iman pada orang. Amin. Biar GPDC Baut Lirung tetap eksis di hadapan Tuhan. Haleluya. Mau kasih harta, silakan, nyandak salah. Mau kasih tinggal doi, nyandak salah. Kasih tinggal kobong, apa nih dia, kobong cingke banyak. Kobong ini kelapa, ini kopra banyak, tanah, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa kasih tinggal iman pada orang. Paulus bilang, iman yang ada mulanya di penganapi nenek Lois itu turun, penganapi mama. Itu yang kita lihat, itu ada pangana. Haleluya. Ini bukti terakhir. Ayat 15. 2 Timotius 3, ayat 15. Kasih ini dia, ini ayat terakhir. 2 Timotius 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil apa? Engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan. Oleh iman kepada Mark Rembrandt, pelukis tahun abad ke-16. Dia berimajinasi. Dia lukis itu oma Timotius pe oma Lois, napa Timotius yang kecil. Sedang ada di samping omanya lagi berdiri begini, DP oma kasih baca kitab suci Pak Timotius. Zaman sekarang masa orang tua mama-mama muda kasih belajar TikTok yang kurang-kurang ajar. Heran kita. Betul. Kita tapi ponakan-ponakan kita bilang ngoni kalau ibadah duduk bawa dia ngoni. Yang buang sampah sembarang. Yang minta-minta doi sambarang pa orang. Ngoni cuma boleh minta doi, panguni pe paman, pe tata-tanta, oma opa. Lain dari itu dia yang boleh. Jadi orang bapak ibu, kalau bapak ibu lihat kalau yang kita, orang kalau yang kita duduk, bapak diam. Saya bilang, duduk bapak diam. Buang sampah, oh takut orang. Kalau ada kita di rumah, dia bilang Herodes kita. Karena kita nih boleh salah sedikit, kita bilang, kita didik orang didik baik. Pohon, kalau dari tanam so bengko, sampai basar apa? Bengko. Begitupun orang anak-anak. Kalau orang dari kecil dong so bengko, tetap bengko sampai basar. Jadi didik. Haleluya. Kasih bacakan orang Amsal, Mazmur. Sini ngoni, dengar ini dia. Karena kita tahu, orang yang akan alami penderitaan yang besar nanti. Kalau orang nak kuat, kalau suka sama-sama, orang sama-sama di sorga. Mari ingat tuh keluarga. Haleluya. Haleluya.